أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya saya perlu kamera yang lebih canggih ya. Kalau ada objek seperti ini kan, kalau kamera saya canggih kan itu bisa saya pelankan jalannya. Borobudur versi Al-Quran update. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam di tanah Jawa. Kalau saya kasih judul Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, ya mungkin orang akan banyak merasa tidak percaya kan. Sebenarnya persoalannya ini masalah astronomi. Tapi ternyata Borobudur terpilih sebagai benda yang dikatakan ars. Jadi Borobudur itu sebagai benda yang disebut ars dalam Al-Quran, miniatur ars. Dia berada di lembah Semun yang indah. Jadi persoalannya astronomi memang. Langit 7. Langit 7. Yang bilang langit 7 itu kan kitab agama langit kan. Jadi di ilmu pengetahuan enggak ada langit 7. Nah, makanya saya bilang ini astronomi, kalau kita membicarakan langit 7 berarti ini astronomi Islam dong. Kan di dalam Al-Quran dibilang langit 7 itu bagaimana? Arsnya atas air. Ars. Di astronomi biasa mana ada orang mengenal ars, mana itu ars? Apalagi arsnya atas air. Sudut air. Nah, kalau ini kita ilmu pengetahuan tahu ini sudut air. Sayap malaikat 234. Nah, ini kan disebutnya di 351 surat Fatir. Nah, kalau Anda lihat permata salat itu dari 28 ini kan, 28 kemudian 47 di sini kan. Kemudian 16. Kemudian 35. Di sini disebut tuh masna wa sulasa wa ruba. Ya, udah berapa lama ini? Masna wa sulasa wa ruba ini ada 2. Yang satu lagi di surat keempat. Berurut dia nih, berdekatan dia. Dulu enggak pernah tahu kita bagaimana hubungan 35 dengan 4 ini. Penyebarannya. Masna wa sulasa wa ruba ini. Nah, di sini ketahuan dia. Ya, di waktu 50. Di waktu 50. Jadi ada roda gigi 19 berjalan di waktu 50. Maka itu dia 35 itu tambah 19. Dikurang 50 dikurang 50. Dia tambah 19 kan 54 ya kan. 54 kurang 54 dia. Itu karena ada sistem roda gigi 19 ini berputar di dalam
50. Ini kan 611 kan. Nah, ini kan sofanya. Di sini. Kemudian arsnya dan 8 malaikat. Nah, ars itu dikelilingi oleh 8 malaikat. Itu bagaimana? Itu dibahasnya di astronomi Islam. Karena ada kata ars. Miniatur ars dipindah. Ini dalam kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana miniatur ars itu? Ya, jadi sekarang kita membuktikan Borobudur sebagai miniatur ars aja. Sebenarnya tugas kita. Ini di surat Nuh. Nuh udah bilang 7 langit. 7 langit di surat Nuh yang bilang ini. Sedangkan di surat Mulku, dikasih tahu 7 langit bertingkat-tingkat. Tapi sampai sekarang orang nggak tahu kan yang bagaimana tuh 7 langit itu. NASA belum paham. Sampai sekarang NASA belum paham bagaimana langit 7 itu. Nah, itu sebenarnya adalah lingkaran yang jari-jarinya 7, pelajaran matematika. Nah, kemudian kan ada pesawat kan saudara yang tertangkap oleh kamera saya itu. Ini dia kan. Nah, saya menemukan model pesawat itu. Modelnya. Nih, ini kan modelnya kan kayak ini di 2 kalikan aja. Model pakai pilar kata yang berarti maha penggerak. Jadi pilar subhana itu maha penggerak itu seperti ini dia, persis seperti sayap makhluk UFO ini. Bagaimana itu? Secepat itu dia berjalan, Anda bisa bayangkan. Saya ulang-ulang, secepat itu dia, itu bukan penduduk bumi punya pesawat. Nah, sepertinya saya perlu kamera yang lebih canggih ya. Kalau ada objek seperti ini kan, kalau kamera saya canggih kan itu bisa saya pelankan jalannya. Dia lihat bentuknya itu gimana. Itu pilar subhana. Pilar maha penggerak itu seperti ini. Jadi sekarang sudah terjawab mengapa dia sayapnya seperti ini. Ini dia kan. Kenapa seperti itu? Karena pilar subhana. Pilar subhana kan tidak mungkin gue bohongin ini urutnya. Dengan pilar kuncinya 1 nih, bilangan nomor suratnya habis dibagi 19, bilangan ayatnya habis bagi 19 ini. Jadi astronomi Islam itu sudah dapat kemajuan dengan ditemukannya model sayap dari UFO itu. Anda lihat gerakannya begitu cepat. Ini dia pilar 17.1 kan. 17 kan 1 kan, 1 di tinggi ya. 17.1 kan subhanallazi asra. 7143 kan, engkau katakan bahwa kamu katakan ketika kamu duduk di atasnya, kamu katakan maha penggerak yang edarkan ini untuk kami. Ayat 143. Kalau ini kan di surat Yasin ini 83. Sebab surat Yasin 36. Ini yang surat 36 Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Jadi kata subhana aja kita susun. Dia membentuk sayap, sayap. Itu adalah
sayap yang dipakai oleh pesawat UFO tadi, mungkin dia tidak dari sini, tapi ini memberikan gambaran ke kita, ini model pesawat bisa dipakai untuk sayap loh. Makanya dihubungkan dengan Subhana, Maha Penggerak. Jadi itu soal matematika tentang lingkaran yang jari-jarinya 7. Kelilingnya berapa? Nah ini kan jari-jarinya 7. Nah kelilingnya berapa? Nah, ini dia 2R itu kan 2 kali 7. Nah, rumusnya kan 7 keliling sama dengan 22 kali D. D itu 2R. Nah, jadi dapatlah dia 44 ya kan, dibagi 7 dia. Bagi 7 ya dia kelilingnya jadi 44. Jadi jari-jarinya 7 itu kelilingnya 44. Nah, ini dibikin bentuk petanya. Ternyata dia jadi bujur sangkar yang susunya 11. Nah, bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini astronomi Islami. Model peta dari 7 langit. Jadi, Anda udah punya teropong yang canggih-canggih dengan biaya yang begitu mahal, tapi Anda belum bisa menyelesaikan bagaimana itu pernyataan langit itu 7. Nah, bentuk petanya seperti ini. Kita ketemu rumusnya lagi. Nah, ini ada kata sudur lagi. Sudur ini kan kolbu. Alam semesta. Di sini dia sudur dari tengah-tengah ini. Jadi, piramida 286. Mana dia? Ini 11 kali 11, 121. Nah, ini 9 kali 9, 81. Jadi 102 dia. Nah, ini 7 kali 7, 49. Jadi 251 dia. Nah, ini 9. Ini 25. 5 kali 276 dia. Nah, ini 9. 3 kali 3. Nah, 285 dia. 285 ini 15 kali 19. Nah, surat Yasin itu, ya dan sinnya itu 285. Kode dari kolbu Al-Quran. Titik 0. Nah, baru tambah 1 itu alif lam mimnya. 1 kodrat, 1. Baru 286 dia. Piramida 286. Bawahnya ini 11. Ada 6 tingkat ya. Nah, di Borobudur ini ada jenjang 5 nih. Nah, langit dan bumi dulunya satu kesatuan yang padu, kemudian dipisahkan. Udah lama ini, udah dari abad ke-7 dibilang dipisahkan. Teori Big Bang itu baru kapan? Tapi ini dipisahkan, tidak meletus. Tidak meletus kawan itu. Nah, jadi Ratskon itu satu kesatuan yang padu. Kalau Hasan bilang sekepal. Nah, ini dia sekepal itu tadi. Nah, 2 dimensinya seperti ini sekepal itu. Maka kami pisahkan. Nah, kalau Anda pisahkan dia menjadi di situ itu 1006, 1046, dan ini 285. Nah, ini dikodekan di pelajaran bilangan 19 itu kode dari alif lam mim. Jadi ini himpunan alif lam mim. Kodenya. Sehingga kalau satu balok di sini dipindahkan ke bawah, nah, dia pasti alif lam mim kan? Terjadilah piramida 286 yang satu baloknya itu alif lam mim. Bentuk pelannya seperti ini.
Nah, pelannya seperti itu. Nah, ini pelajaran astronomi. Dan itu menjadi sudut air dia. Setelah diambil satu, dia jadi sudut air. Nah, jadi sudut air pun udah dibilang sama dia, kode sudut air. Nah, 3 dimensinya seperti itu dia. Nah, luar biasa kan? Kami pisahkan. Tidak ada yang meletus. Pisahkan dia. Jadi astronomi Islam itu bilang itu dipisahkan aja, tidak meletus dia. Itu dia. Nah, jadi langit 7, asnya atas air. Ada sayap malaikat. Sudut air udah kita lihatin. Tapi persoalannya kan setelah dipisahkan itu, ayat ini kan setelah dipisahkan itu, mengapa dia bilang dari air? Ini kan sebuah penemuan. Mengapa setelah dipisahkan ngomongnya air? Karena tadi itu sudah setelah dipisahkan tadi ternyata munculnya ini sudut air. Jadi urut-urutnya disindirkan di sini sudut air itu. Itu yang saya katakan, menyampaikannya segampang, bikin PowerPoint-nya. Nah, ini molekulnya air H2O. Tapi enggak, aslinya enggak seperti itu alat peraga saja. Aslinya enggak seperti itu, hidrogennya enggak bisa dilihat. Alat peraga saja dia bikin seperti itu. Supaya tergambar di otak. Oh, sudut air itu sudut antara dua hidrogen ya. Nah, itu ada di Sofa dan Marwah. Maka itu Siti Hajar ditinggal di situ dengan alasan justru agar dia lari-lari dengan motor cari air. Jadi mau dikabarkan ke dunia bahwa di situ ada sudut air loh, Mas. Luar biasa kan? Bagaimana? Di Mali kan suku Dogon bilang dia nenek moyang mereka berasal dari bintang Sirius. Bintang Sirius itu 8,6 tahun saya. Nah, ini dia. Balok yang jumlah baloknya 286, balok pertamanya itu alif lam mim. Nah, ini interpretasi, ekspresi yang mengatakan bagaimana kalau Al-Quran itu setiap ayatnya diwakilkan ke sebuah balok. Ini pelajaran pertamanya kan. Kita menemukan nih surah Al-Baqarah ini 286, alif 1, alif lam mim. Nah, kalau begitu kita mau mulai pelajaran balok Al-Quran kan gitu misalnya. Nah, jadi bilangan Al-Quran itu bisa menjadi pelajaran baru. Mewakili sebuah balok dia. Ini awalnya. Nah, ini dia kan. Kalau satu balok itu diletakkan. Nah, diletakkan ya. Nah, kita baru tahu kata wudi'a di sini artinya letakkan. Letakkan wudi'a ini. Nah, dikamuskannya di penjaga keamanan. Dia boleh meletakkan senjatanya kalau dalam keadaan sakit. Letakkan. Di 402. Jadi betul itu letakkan. Nah, berarti kan kalau sudah diletakkan kurang satu dia. Nah, kalau ini kita pahat. Kita pahat ini.
untuk menjadikan dia piramida 286, kita bisa melakukannya. Tapi apakah Anda tahu bahwa batu, katakanlah itu tadi dari batu bongkarannya ini, kalau kita susun dengan rapi, ternyata dia menjadi piramida alas dari piramida ini. Itu kan luar biasa. Sehingga dalam cerita ini kita butuh orang pintar yang memindahkan ini ke sini kan. Nah itu di cover, cerita itu di cover oleh ceritanya Nabi Sulaiman yang memindahkan bangunan sini. Dia pindahkan. Saya update ceritanya apa? Ini piramida 19. Apa itu? Ini loh, 70 ini kode titik zero. Dulu lewat aja kan. Dulu saya enggak pernah peduli dengan 70 ini. Ini piramida itu ini 19 kali 19 saudara. Hitung aja berapa. Ini 17 kali 17. Ini 15 kali 15. Ini 13 kali 13. Tambah 286. Dapatnya 70 kali 19. 1330. 1330. 70 kali 19. 70 ini kode titik zero. Kenapa? Karena titik zero itu kodenya 44. Nah, di sini dia dikodekan surat ke-70 itu ayatnya 44. Jadi ars ini berada di titik zero. Wah, luar biasa. Kodenya 70. Nah, terus kita sudah menemukan petanya kan? Karena titik tengah dari galaksi kita itu adalah kabut hidrogen. Nah, surat kabut itu dikasih nomor 44. Nah, petanya kita udah temu. Memang 44 memang di tengah sini dia. Ini yang saya katakan astronomi Islami. Jadi ada pakai kata kode 44. Dan itu tidak ada di NASA ini. NASA mana mau pakai ini. Nah, maka itu akhirnya ada pertanyaan kepada para purbakalawan. Mengapa Kamadhatu itu 2 lantai? Kalau kamu bisa jawab. Yang ditanya kenapa 2? Itu. Kenapa 2? Itu kalau ditambah 2 lantai lagi di bawahnya. Piramida 19 itu. Ini kan 2. Ini kan 19, 20, 21 kan? 22, 23 kan, 21 kuadrat dan 23 kuadrat ini. Ada jumlahkan aja 70 kali 19 tambah 21 kuadrat tambah 23 kuadrat. Itu 2300 banyaknya. Luar biasa kan? Ini piramida 23 ini 23 kali 23. Ini yang nomor 2-nya ini 21 kali 21. Ini 2300 baloknya. Main-main. Inilah bentuk bangunan yang dikatakan ars. Sedangkan ini model langit 7 tadi. Ngerti? Ada langit 7, ada ars. Itu yang mau dikasih tahu pada astronomi Islam. Ini katakan siapa pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars yang azim. Jadi Anda jangan campur adukkan ars dengan langit. Nah, itu kodenya 23 dan 23 saudara. Seperti kode kromosom. Bangun kromosom itu kan 23 pasang. Ya. Nah, waktu Hud bilang ke Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi tiap sesuatu.
dan baginya ars yang azim, itu diletakkannya 23. Supaya Anda yakin, oh ars itu dihubungkan dengan 23 ya. Kod 23 ini, 23 kali 23 kali 12 tingginya. Itu dia piramida 23. Ternyata kalau di supersetnya kan balok. 23 kali 23 kali 12. Pakai kalkulator saja Anda hitung. 23 kali 23 kali 12. Nampaknya 6348. Bilangan ini adanya di sini. Di alam adanya cuma di sini nih 6348. Di dalam Al-Quran. Dan ini baru Al-Quran namanya. Ini di daratnya habis bagi 7 nih. Pakai yang ini juga nih. Taruh di sini nih 112 nih basmalah. Habis juga dibagi 7 dia. Ya, jumlahnya itu 6348. Nah, pakai kalkulator ini yang sepanjang ini. Nah, itu bilangannya semua itu ada 230 buah bilangan. Anda hitung aja nih 1, 2, 3, 4, 5, hitung aja. Anda foto ini, cepret foto Anda hitung, betul nggak 230? Begitu. Seperti itu kita disugestikan, dibangun sugesti kita bahwa perjalanan ini benar dong. Nah ini dia 23 lagi, sesungguhnya kami yang menurunkan atasmu Al-Quran dengan sebenar-benar penurunan. Nah, luar biasa kan. Nah, dengan memindahkan 17, ini pakai nomor sekarang nih, ke sini. Nah, jadi dipindah ke belakang dia habis bagi 7, saudara. Ini sebuah bilangan yang beda, saudara. Kalau tadi cuma ayat saja kan, nah ini udah pakai nomor. Nah, luar biasa. Ini data yang tidak mudah, susunan ini. Nah, itulah dia piramida 23. Sehingga kita menemukan 3 piramida. 2 hampir sama besar, 1 kecil. Nah, ini ada di Mesir, saudara. Hampir sama besar, yang 1 kecil. Bagaimana Anda sampai masalah piramida dibuka? Nah, ini pelajaran astronomi Islam. Ya, bukan matematika lagi. Emang ada matematika di sana. Tapi memang ada astronomi Islam. Astronomi Islam, anak-anak kita harus tahu ini. Ya, kalau mengharap dari NASA, langit 7 aja dia belum bisa tahu bagaimana cerita langit 7. Jadi, piramida pun bersaksi. Piramida pun turut bersaksi. Kita sudah menemukan piramida. 3 piramida. Nah, persoalannya kan tadi ada yang diletakkan 1 tadi kan. Diletakkan 1 kan. Dan yang diletakkan 1 itu dikatakan hudal lil alamin. Wa hudal lil alamin. Pakai kata-kata wa hudal lil alamin. Pengenal untuk alam semesta. Jaraknya itu kalau di bumi 8324. 8324, saudara. Kilometer. Ini kalau Google Earth nggak bikin ini program begini, kan gimana menjelaskannya? Nggak gampang Google bikin begini nih. Itu yang disebut Ka'bah. Nah, garis ini itu di sana Hajar Aswad. Itu sana makom IB. Itu garis coklat dulu nih. Garis coklat inilah garis awal tawaf dulu. Karena itu rukun Sami. Itu garis itu kita teruskan. Dia sampailah ke sini.
Bagaimana itu bisa terjadi? Itu alasan Borobudur itu harus dipindah supaya dia masuk ke garis itu. Alasannya itu, orang yang berilmu kitab itu yang pindah. Nah, jadi itu 2, 3, 2, 5, 3, 2. 2, 5, 3, 2. Ya, 2, 3, 5, 2. Coba. 2, 3 dari atas ke bawah. 2, 3, 5, 2. Nah, bagi 7. Dapatnya 3, 3, 6. Dari atas ini ya, ini 2, 3, 5, 2. Bagi 7. 2, 3, 5, 2 bagi 7. 3, 3, 6 dapatnya. Keluar lagi angka 36. 2, 3, 5, 2. Nah, ini bagaimana? Nah, ini rumus matematikanya ada ini. Ini kan 5 kuadrat. Nah, wajahnya itu jadi 5 kali 4 kurang 4. Dapatnya 16 wajahnya. Ini kan 7 kuadrat. Nah, 7 kali 4 kurang 4. Dapatnya 24. Ini eksak sekali. Wajahnya. Nah, ini 9 kuadrat. 9 kali 4 kurang 4. Nah, dapatnya 32. Jadi bilangan itu ada di model petak ini. Eksak sekali dia. Nah, ini pembuktian bahwa ini benar ars yang dikatakan oleh Hudhud. Nah, jadi kita membuktikan ini, oh ini benar ars dong yang dikatakan oleh Hudhud. Itu yang penting di sini. Jadi kita membuktikan bahwa Hudhud kan bilang walaha arsun azim nih. Walaha dan baginya ars. Nah, berarti ini adalah miniatur ars. Karena Hudhud melihat ada ars. Tempat lain nggak ada yang dibilang ars. Jadi di samping Allah mempunyai ars, Allah membuat cerita ada miniatur ars. Maka itu kalau kita bagi 8 ini, dia menunjukkan bilangan 2, 3, 4. Nah, itu dia. Dan 2, 3, 4 itu sayap malaikat. Nah, jadi ini ars. Nah, bagaimana dengan ars atas air? Nah, ini piring-piring seperti kolam. Jadi piring-piringnya dianggap kolam gitu. Berarti air ini. Nah, seperti itu dia. Ini dia. Di atas air itu kalau dijatuhkan di atas air, dia membentuk bangunan seperti bangunan tengah Borobudur tadi, tanpa topi. Nah, itu yang bisa lihat itu cuma Nabi Sulaiman. Itu. Itu ars atas air. Itu sebab orang yang berilmu kitab itu mengatakan penglihatanmu. Karena dia tahu penglihatan Nabi Sulaiman cepat, bisa membelenggu setan. Itu dia. Dalam bahasa Mod dipindah sama dia. Dan itu mengalahkan jin Ifrit. Jadi itulah astronomi Islam. Nah, ini titik zero. Nah, ini 70, ini kode titik zero.
Nah, 836 ini juga kode titik 0 sama dengan 44 kali 19. Maka itu duplikat surga itu ada di sini. Nah ini dia. Arsun Azim. Pindah dia, dipindahkan. Dipindahkan dari titik 0 oleh orang yang berilmu kitab. Nah, kalau pelannya seperti ini dia. Gitu dia. Jadi 70 di sini. Maka itu stupanya ada 2 yang tidak punya terawang. Supaya terkodekan. Nah ini kan di pilar Al-Quran kan ini dipindah nih. Nah dipertukarkan. Nah dipertukarkan dia. Nah Yasin itu pindah sejauh 36, 19 nih. Nah, ini surah Yasin 361 kan. 361 itu 19 kali 19. Ini dia. 361. Kode Yasin ini 361. 361 19 kali 19. Nah, jadi dia telah melakukan perjalanan sejauh 19. Nah ini saudara, dari Borobudur itu ke sini, itu 361 saudara, meternya. Kalau nggak ada Google Earth, udah banyak membuktikannya. 361 meter sampai dia ke di Sidrin Kolil itu. Sidrin Kolil. Yasin. 361. 19 kali 19. Berarti Yasin itu benar di sini kan 36. 36 kan sini. Nah ini Sidrin Kolil, ini Arsun Azimnya. Nah, kalau 1 ditambah 57 kan 3 kali 19. Kan jadi 58 deh. Nah, 3658 itu apa? 3658 itu apa? Ini di sini nanti ada terdengar suara. Salam. Yang terdengar itu kata-kata salam saja. Salam sebagai perkataan Nabi Rabbir Rahim. Nah, berarti ini Sidrin dong. Titik 0. 70. Kenapa harus pakai 70? Karena sudah ke 70 itu ya 44. Nah, 836 ini kode surah Yasin ini. Ayatnya 83. 36, 83. Surah 83 ya 36. Oh, luar biasa kan. Titik 0. Artinya orang yang dulu pertama membuat miniatur ars ini kemudian kan diwariskan, waris. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman, Siratus Saba itu yang mewarisinya. Dia pasti tahu ini titik 0. Enggak sembarang tempat dia bisa bikin. Ya kalau Anda bilang belum ketemu, wah berarti Anda lalai. Atau Anda mendustakan. Anda bilang di Palestina ada di mana dia titik 0-nya itu mana? Mana arsnya itu? Kemana dia dipindah? Di sini dia dulu. Dipindah dia. Ada penting 70 kodenya. Nah sebelum dipindah oleh Nabi Sulaiman, Nabi Musa bawa orang-orang terpilih 70 orang ke sana. Itu luar biasa. Dan Musa pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami. Pertemuan kami itu pasti di duplikat ars. Miniatur duplikat ars. Nah, di sini dia.
Itu dia Borobudur versi Al-Quran update. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa update. Kalau sebelumnya tidak ada cerita tentang Titi Zero. Nah, sekarang ini kita lebih mengutamakan pembuktian bahwa dia itu benar ars. Kalau dia benar ars, berarti dia cuma satu-satunya yang dalam Al-Quran disebut sebagai duplikat ars. Bagaimana Allah menjelaskan arsnya kalau nggak ada duplikat arsnya, miniatur duplikat arsnya. Nah, supaya dia terkenal, disangkutkanlah dengan ceritanya Nabi Sulaiman, dipindah dia. Nah, supaya kita mencarinya. Kalau dia tidak dipindah-pindah, berarti tidak ada cerita tentang dia kan. Nah, jadi kita cukup membuktikan bahwa dia itu benar ars, miniatur ars. Penyanyi reggae. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kebudayaan dunia yang dimanfaatkan di situ, informasi tentang manusia, termasuk keajaiban-keajaiban itu. Kok ada manusia sedang berkomunikasi dengan burung gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ada orang bisa berkomunikasi dengan hewan kan gitu. Nah ini hanya bisa Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Nah itu ada di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung. Nah salah satu tentara Nabi Sulaiman ini kan burung, namanya Hudhud. Nah itu ada reliefnya, Hudhud lagi memperhatikan seorang wanita di stupa di buku itu. Nah itu ada ayat yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.